Banyak ragamnya masalah tak jadi, karena jo menyimpang jo kasus korupsi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Merusak nagari mempakayo diri, media investigasi siap mengkritisi. Oke Bang Peri, ini Mbak Desrio, salah satu kader senior yang di Partai Gerindra, telah mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon wali kota Padang. Kira-kira tanggapannya Bang Peri untuk hal sosok Bang Desrio? Ya, ini tahapan kedua ya. Yang awalnya pengambilan dokumen, yang hari ini H-1 penutupan penyerahan berkas dokumen. Hari ini Pak Desrio datang dan hadir. Saya ragu-ragu juga apa Pak Desrio ini mengembalikan atau tidak. Ternyata wah, saya kaget juga. Beliau datang dan semangat hadir untuk menyerahkan dokumen yang kita minta sesuai jumlah dan jurnis. Nah, artinya saya melihat ini kesiapan dari seorang kader untuk bisa berkontestasi maju dalam menghadapi pemilihan wali kota Padang ini. Semoga harapan saya semakin banyak kader, semakin banyak kesempatan untuk bisa tampil menjadi wali kota Padang, dan kita melihat nantinya bagaimana dinamika selanjutnya. Di tahapan berikutnya adalah asesmen ya, asesmen yang nanti kita bikin berita acara, semua kita bundel dan kita kirim ke tingkat yang lebih lanjut seperti DPD langsung ke DPP. Insya Allah Pak Desrio memenuhi kriteria yang diharapkan, dan kita tidak asing lagi Pak Desrio merupakan mantan sekretaris Gerindra di tahun 2019 lalu. Semoga Pak Desrio bisa menjadi harapan kami, senior kami untuk menjadi wali kota Padang nantinya. Terima kasih. Ini Anda pada hari ini tepat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon melalui Partai Gerindra. Ini membutuhkan komitmen dan keseriusan Anda sebagai calon wali kota Padang. Jikalau Partai Gerindra memberikan mandat untuk Bapak Desrio, kira-kira apa sih yang mau dibuat untuk kota Padang ini? Baik, visi saya untuk menjadi wali kota Padang ini adalah mewujudkan transformasi kota Padang ini agar menjadi kota metropolitan. Ini selaras dengan visi Indonesia menjadi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, ini menjadi visi utama kita, bagaimana melakukan percepatan pertumbuhan dan kemajuan kota Padang. Itu yang paling penting sekali. Karena visi itu hanya akan bisa terwujud kalau kita nanti melakukan langkah-langkah, program-program kerja yang betul-betul menjadi persoalan. Sebenarnya banyak sekali kalau kita perhatikan hari ini kekurangan-kekurangan yang harus kita kejar itu. Katakanlah misalnya dari sektor pendidikan. Nah, ini kita harus dorong supaya sektor pendidikan ini bisa tumbuh dan berkembang maju dengan pesat. Termasuk pelayanan kesehatan. Ini betul-betul harus kita perbaiki, harus kita sempurnakan. Dan yang paling penting untuk memajukan daerah ini, untuk memajukan kota Padang ini, persoalan kita adalah kelemahan dari segi anggaran. Pendapatan asli daerah kita kecil, maka kita harus punya inovasi bagaimana supaya itu bisa terjawab. Saya punya ide untuk akan membangun nanti kawasan industri di kota Padang. Sekarang nanti dari segi pendapatan dan perekonomian daerah kita meningkat, kemudian di samping itu akan terserap tenaga kerja, akan teratasi pengangguran. Nah, kalau terserap tenaga kerja pengangguran, otomatis nanti kemiskinan akan bisa kita tekan. Kenapa? Karena RPJP nasional itu akan mengejar 2045 itu kemiskinan 0%. Sekarang angka kemiskinan di kota Padang ini cukup tinggi, termasuk mengejar di sektor pariwisata dan menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada di kota Padang ini. Kita harus mempersiapkan diri menjadi kota metropolitan, harus banyak yang kita bangun. Pemerataan pembangunan di seluruh kelurahan yang ada di kota Padang misalnya.
ya kan, mengatasi persoalan banjir yang setiap pada musim hujan kita selalu banjir. Tapi tidak ada jawaban dan upaya yang kita lakukan untuk mengatasi itu. Ini harus kita upayakan. Nah, untuk itu kita ini melakukan perjuangan sangat berat ini. Jadi di dalam RPJM 2025-2030 besok itu tidak bisa main-main ini. Padang akan kuat kalau kepala daerahnya betul-betul kuat, punya visi untuk membangun Kota Padang, punya jaringan. Nah, ini yang sangat penting sekali supaya Kota Padang ini cepat maju dan berkembang. Kita harus menjadi sentral bisnis misalnya di kawasan barat Sumatera ini. Harus. So, kalau tidak kita lakukan upaya-upaya itu, mungkin ini akan menjadi mimpi terus-menerus. Kota-kota lain, karena Padang ini ibu kota provinsi Sumatera Barat. Apakah masih layak menjadi ibu kota provinsi kalau setiap hujan sedikit banjir genangan di mana-mana? Ini persoalan. Tapi belum ada kita lihat upaya-upaya konkret yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang. Belum persoalan-persoalan sosial kemasyarakatan lainnya. Untuk itu saya dengan bismillah siap bertarung untuk menjadi wali kota Padang ini. Mudah-mudahan nanti semua visi dan program-program unggulan yang sudah kita persiapkan itu bisa kita wujudkan bersama. Sebagai kader Partai Gerindra, tentu saya mengikuti semua prosedur yang ada di internal Partai Gerindra. Keputusannya nanti ada di tim penjaringan dan DPP Partai Gerindra. Nah, apapun nanti yang akan menjadi keputusan DPP tentu kita harus hormati, kita harus ikut. Nah, itu yang menjadi komitmen saya, sehingga Partai Gerindra ini harus memenangkan pilkada di Kota Padang ini. Bang, ini kan apa Bang? Kita kan nggak bisa jalan sendirian Bang. Artinya butuh koalisi Bang. Kira-kira Bang Desrio sudah melakukan penjajakan dengan parpol mana saja? Untuk saat ini saya sebenarnya tidak hanya mendaftar melalui Partai Gerindra, partai saya dilahirkan ini, tapi juga sudah mendaftar di Partai Nasdem, juga sudah mendaftar di Partai PKB. Kemarin di P3 sudah, tinggal pengembalian formulir. Dan komunikasi politik itu tetap harus kita bangun. Karena Gerindra tidak bisa berdiri sendiri dia untuk mengusung calon wali kota ini. Kita harus mendapat dukungan dari partai-partai lain juga.